Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya nak hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya nak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya anak-anak semuanya membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya nak, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari tema 1 subtema 3 yaitu pembelajaran yang kedua. Kira-kira materinya apa saja yang akan kita pelajari? Yuk kita simak baik-baik. Baik, untuk materi pembelajaran kita di hari ini yaitu berkaitan tentang yang pertama adalah ragam rumah adat. Nah, di sini ada beberapa contoh tampilan dari rumah adat. Tentunya mungkin dari beberapa contoh di sini sudah pernah kalian lihat ya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Nah, kerjasama ini tentu erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Apapun yang kita lakukan tentunya tidak lepas dari kerjasama dengan orang lain. Kemudian formasi berdiri dari tari Bungung Jumpo. Nah, mungkin anak-anakku di sini masih ada yang asing ya terkait dengan tari Bungung Jumpo, atau ada yang sudah pernah ikut sanggar atau sudah pernah berlatih. Ya, tentunya kalian pun juga sudah pernah berlatih ya, karena memang tari Bungung Jumpo ini sudah pernah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk formasi berdiri dari tari Bungung Jumpo ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait dengan rumah adat. Nah, apakah anak-anakku ada yang sudah pernah berkunjung ke daerah yang memiliki rumah adat seperti yang terlihat di layar kalian? Atau ada yang sudah pernah melihat? Nah, kira-kira ini berasal dari daerah mana ya? Mari kita simak penjelasan selanjutnya ya. Rumah adat di Indonesia sangatlah beragam. Hal itu wajib kita syukuri. Tentunya sebagai umat beragama, kita wajib mensyukuri keanekaragaman rumah adat yang ada di Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Rumah adat masing-masing daerah di Indonesia mempunyai sejarah dan karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya karakteristik ini berkaitan dengan ciri-ciri dari bangunan rumah adat itu sendiri ya. Apakah bentuknya seperti apa? Kemudian rumah adat itu terbuat dari apa? Apakah rumah adat itu terdapat hiasan? Nah, tentunya masing-masing rumah adat itu memiliki ciri khas masing-masing ya. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada rumah kebaya. Tentunya bagi kita yang tinggal di daerah DKI Jakarta sudah tidak asing ya dengan rumah adat ini. Ya, namanya adalah rumah kebaya, berasal dari Jakarta atau sering kita sebut dengan daerah Betawi. Kemudian ada rumah Honai, yaitu berasal dari Papua. Ciri khasnya seperti apa? Nah, ini atapnya terbuat dari dedaunan juga. Bangunannya pun berbeda dengan rumah-rumah seperti biasanya. Dia berbentuknya bulat ya. Kemudian apakah anak-anak bisa menyebutkan ciri khas yang lainnya? Oke, Ibu harap kalian bisa ya menyebutkan ciri khas lainnya. Yang ketiga yaitu rumah gadang, rumah adat dari Sumatera Barat atau Sumbar. Nah, kita lihat coba bentuk atapnya. Tentunya ini juga berbeda dengan rumah yang seperti umumnya ya. Bagi anak-anak yang memang berasal dari Sumatera Barat, tentunya juga sudah tidak asing ya nak ya dengan rumah adat dari Sumatera Barat itu yang sering kita sebut dengan rumah gadang. Nah, ini lihat bentuknya seperti rumah panggung ya. Kenapa disebut rumah panggung? Karena coba kita lihat, dia tidak menempel langsung dengan tanah ya nak ya. Jadi dia seperti kalau kita sedang di panggung. Jadi posisinya ada penopang-penopang bagian bawahnya. Kemudian
Yang keempat, ada rumah balai Batak Toba. Nah, ini berasal dari rumah adat Sumatera Utara atau Sumut. Kita lihat juga bentuk dari rumahnya. Kemudian lihat model atapnya, ya. Nah, ini di bagian bawahnya biasanya digunakan untuk memelihara hewan peliharaan. Yang kelima yaitu Rumo Aceh. Ya, ini adalah rumah adat dari Nanggro Aceh Darussalam atau yang sering kita sebut dengan Aceh. Nah, ciri khasnya apa? Yaitu bangunannya terbuat dari kayu juga. Kemudian model atapnya. Lalu di bagian dinding-dindingnya ini, ini ada hiasan atau ukiran. Ukiran-ukiran ini jika semakin banyak itu menunjukkan status ekonomi dari yang punya rumah. Semakin banyak ukiran atau hiasannya berarti tingkat ekonominya semakin tinggi atau semakin bagus. Kemudian kita lihat model bawahnya, ya. Itu juga berbentuk rumah panggung. Kemudian yang keenam yaitu rumah adat Tongkonan, yaitu berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan atau yang kita sebut dengan suku Toraja. Kita lihat juga bagian atapnya, luar biasa, Masya Allah, bagusnya ya nak ya. Yang ketujuh yaitu Bayi Leo, rumah adat dari Provinsi Maluku. Ayo, apakah dari kalian ada yang berasal dari Maluku? Nah, tentunya sudah tahu ya kalau yang asalnya dari Maluku rumah adatnya apa. Nah, bagi yang belum, sekarang kita bisa tahu dari penjelasan berikut ini. Apakah rumah adat dari Provinsi Maluku, yaitu bernama Bayi Leo. Dengan ciri khas, kita lihat bentuknya seperti ini ya. Masih sama, dia modelnya seperti rumah panggung. Yang berikutnya adat Bangka Belitung. Nah, kita lihat juga ya, di sini ada rumah adatnya. Kita lihat atapnya, bentuknya, kemudian dinding-dindingnya berasal juga dari kayu. Baik, dari pembangunan rumah adat itu, untuk menghasilkan rumah adat yang bagus, yang indah, yang penuh dengan sejarah, tentunya butuh kerjasama dan gotong royong dari masyarakat sekitar. Kegotong royongan yang dilakukan untuk membangun sebuah rumah adat menghasilkan peninggalan yang mempunyai nilai sejarah. Itulah indahnya kebersamaan di mana masyarakat di suatu daerah bahu-membahu untuk membangun sebuah rumah adat. Nah, berkaitan dengan gotong royong atau kerjasama, adakah dari kalian yang pernah bergotong royong, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat? Sudah pernah? Ya, Ibu rasa kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang memiliki jiwa solidaritas dan sosial yang tinggi. Baik, tentunya pasti sudah pernah melakukan kegiatan kerjasama ya nak? Nah, kira-kira apa ya manfaat yang akan kita dapatkan dari kegiatan kerjasama itu? Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme. Kedua, menjaga kerukunan. Ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Keempat, dapat saling bersosialisasi. Kelima, munculnya ide kreatif dan unik. Tentunya, manfaat kerjasama itu masih banyak yang lainnya nak ya. Jika kalian berhasil menemukan manfaat yang lain, boleh menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru ataupun orang tua. Bisa juga kalian sharing bersama teman-teman ya. Nah, selain kerjasama ini, tentunya masih ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang tentunya juga bermanfaat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Salah satunya kita bisa juga mempelajari terkait dengan tarian khas daerah tertentu. Nah, kali ini kita akan mempelajari kembali terkait dengan tarian daerah dari Aceh, yaitu Bungong Jumpo. Tentunya pada pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari terkait dengan gerak tari dari tarian Bungong Jumpo. Nah, sekarang kita lihat kembali videonya dan kita akan mempelajari terkait dengan formasi berdiri dari tari Bungong Jumpo. Mari kita simak video berikut.
Baik, setelah kita melihat tadi video tampilan dari tari Bunga Jumbo, tentunya ada beberapa gerakan dan ada beberapa formasi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan formasi berdiri dari tarian Bunga Jumbo itu sendiri. Yang pertama, ada formasi horizontal. Nah, kita lihat pada saat formasi horizontal, gerakannya seperti apa? Nah, di sini terlihat ya, tangan kiri ke atas, kemudian tangan kanannya berada di mana. Kemudian kita lihat formasi yang kedua, yaitu formasi berbentuk huruf V atau V. Nah, kita lihat gerakannya. Tangannya posisinya di sebelah mana, lalu posisi kakinya seperti apa, ya. Selanjutnya, kita masuk ke formasi berbentuk lingkaran dengan berjalan. Nah, saat membentuk formasi ini, tentunya anak-anakku membentuk sebuah lingkaran sambil berjalan. Kita lihat gerakan pada saat formasi ini. Posisi tangan berada di depan perut, kemudian tangan kanannya lebih di atas dibanding tangan yang bawah. Lihat juga posisi kakinya, ya. Selanjutnya, ada formasi zigzag. Nah, pada saat formasi ini bagaimana gerakannya? Kita lihat, kedua tangan dia menepuk bahu, kemudian ke depan, ya. Nah, tentunya anak-anak semuanya juga sudah mengetahui masing-masing gerakan ini. Jangan lupa untuk menghafalkan masing-masing gerakan ini pada formasi-formasi berdiri yang sudah dijelaskan dan ditampilkan pada video tersebut. Tentunya anak-anakku juga harus rajin berlatih agar dapat menghafalkan dan terampil dalam melakukan tarian Bunga Jumbo ini, ya. Tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tentunya. Dan jangan lupa selalu ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian karena telah mendampingi kegiatan belajar kalian selama PDR ini. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu memiliki sebuah quote yang menarik nih nak ya untuk kita pahami bersama-sama. Menuntut ilmu itu bagian nelayan yang berlayar ke lautan. Makin ke tengah, makin banyak hasilnya. Nah, sama halnya kita nak ya, jika kita rajin berlatih, rajin belajar, rajin membaca, lalu rajin bertanya, tentunya ilmu atau wawasan yang kita dapatkan juga semakin banyak. Maka dari itu, anak-anakku semuanya harus rajin dan tetap semangat dalam mencari ilmu, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan.